Hai, kembali lagi di channel YouTube Dina Maulani Effendi. Jangan lupa ya buat like, comment, and share. Oh iya, jangan ketinggalan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 13 akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul e-mobile berbasis iPhone. Nah, presentasi ini kami ajukan untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah media belajar dan teknologi mobile. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami sesuai rumusan masalah yang ada. Yang pertama yaitu mengenai apa pengertian e-mobile berbasis iPhone. Yang kedua yaitu bagaimana sejarah dan perkembangan iPhone dari tahun ke tahun. Yang ketiga yaitu apa saja kelemahan ataupun kelebihan dari iPhone atau e-mobile berbasis iPhone. Nah, baik, kami akan paparkan satu persatu mengenai rumusan masalah tersebut. Yang pertama atau pemaparan yang pertama yaitu mengenai pengertian e-mobile berbasis iPhone yang akan dipaparkan oleh Ukhti Alfa. Tafadholi ya Ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari e-mobile berbasis iPhone. Sebelum mengetahui pengertiannya, kita mengetahui dahulu apa sih iPhone itu. iPhone adalah ponsel pintar yang dirancang dan dipasarkan oleh Apple Incorporation, di mana iPhone merupakan mobile yang benar-benar mengubah mobile device. Pada iPhone terdapat operating system atau yang biasa disebut dengan iOS, iPhone Operating System. iOS sendiri yaitu sistem perangkat mobile atau sistem aplikasi mobile yang merupakan nyawa dari suatu perangkat mobile atau biasa kita jumpai pada handphone lain, yakni seperti Android. Kemudian iOS berkembang hingga mendukung Apple Incorporation dan terbentuklah perangkat-perangkat lain seperti halnya komputer dan server yang disebut dengan Mac Pro, kemudian laptop yang disebut dengan MacBook, kemudian iPad, yakni tablet, kemudian pemutar musik, yakni iPod dengan iPod Touch, serta Apple TV, atau sebagian orang lain mengenalnya dengan nama e-device. Secara fungsi, iOS dan Android hampir amat sama. Namun, kita bisa menemukan perbedaan di antaranya yaitu pada sistem Android terdapat launcher aplikasi, sedangkan di iOS itu tidak ada. Di iOS itu aplikasi atau ikon aplikasi itu ditampilkan di home screen. Perbedaan selanjutnya yaitu Android itu dikembangkan secara open source, sedangkan iOS itu tidak. Dia dikembangkan secara tertutup dan tanpa campur tangan dari luar, karena Apple Incorporation tidak melisensikan iOS digunakan pada perangkat keras lain. Perbedaan mencolok selanjutnya yakni pada tombol back yang disimbolkan dengan tanda panah ke kiri yang kita jumpai pada Android, sedangkan pada iOS hanya satu tombol home yang bisa kita gunakan untuk keluar dari aplikasi. Tentunya
tanda panah kiri pada Android bisa kita jumpai pada berbagai merek ponsel genggam. Di akhir tahun 2010, pasar mangsa iOS mencapai 26%. Kemudian, pada tanggal 31 Mei 2011, pada Apple Store tercatat 500.000 aplikasi sudah diunduh sebanyak lebih dari 15 juta kali. Kemudian disusul oleh Android milik Google dan Symbian milik Nokia. iOS menjadi leading bagi operasi sistem mobile yang mengusung interface multitouch yang bisa ditekan, digeser, dan dicubit. Respon iOS atau input pengguna bersifat langsung dengan antarmuka yang mengalir halus. Produk smartphone terbaru iPhone, yakni iPhone 12, dengan menggunakan iOS 12 sebagai versi terbaru. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan yang kedua, yaitu mengenai sejarah dan perkembangan iPhone dari tahun ke tahun, yang akan dipaparkan oleh saudari Dina Maulani Effendi, yaitu saya sendiri. Nah, baik, saya di sini akan memaparkan sejarah dan perkembangan iPhone dari tahun ke tahun. Jadi, dari setiap tahunnya atau dari tahun ke tahun, iPhone ini selalu memberikan atau melakukan pembaharuan ataupun pengembangan, baik itu dari segi fiturnya ataupun yang lainnya. Nah, generasi pertama iPhone yang dikembangkan yaitu pada tahun 2007 yang disebut dengan iPhone 2G. iPhone 2G ini pada tahun tersebut, tepatnya pada tanggal 29 Juni 2007, sangat digemari oleh kalangan masyarakatnya. Karena apa? iPhone 2G ini memiliki layar sentuh yang besar. Nah, kemudian ukuran layar iPhone 2G ini yaitu 3,5 inch dan dibekali dengan kamera belakang yang mempunyai resolusi 2 megapiksel. Walaupun iPhone 2G ini hanya bisa digunakan untuk mengambil gambar saja, tidak bisa digunakan untuk mengambil video, tapi begitulah iPhone 2G sangat digemari oleh kalangan masyarakat pada saat itu. Sehingga pada saat atau pada mulanya Apple Store baru mengembangkan atau mengeluarkan iPhone 2G ini, langsung diminati atau diserbu oleh kalangan masyarakat pada saat itu. Selanjutnya yaitu generasi kedua yang disebut dengan iPhone 3G yang dikembangkan pada tahun 2008. iPhone 3G ini sudah lebih berkembang lagi daripada iPhone 2G, yang mana iPhone 3G ini sudah dilengkapi dengan GPS dan juga mendukung koneksi 3G, sehingga iPhone 3G ini sangat banyak digemari oleh kalangan industri mobile gaming, karena kapasitas yang dimilikinya itu lebih besar. Generasi selanjutnya yaitu generasi ketiga yang disebut dengan iPhone 3GS yang dikembangkan pada tahun 2009. Nah, iPhone 3GS ini sudah memiliki performa yang lebih cepat daripada iPhone sebelumnya, yang mana iPhone 3GS ini ditambahi huruf S itu yang berarti speed, atau dalam bahasa Indonesia yaitu cepat. Jadi bisa dikatakan iPhone 3GS ini performanya 2 kali lebih cepat daripada iPhone sebelumnya. Kemudian iPhone 3GS ini sudah dikembangkan banyak fitur seperti halnya bisa cut, copy, paste, dan lain sebagainya. Selain itu, iPhone 3GS juga memiliki 2
kemampuan penyimpanan atau 2 kapasitas penyimpanan, yaitu 16 GB dan juga 32 GB. Kemudian yaitu generasi keempat, yaitu iPhone 4 yang dikembangkan pada tahun 2010. iPhone 4 ini sudah mengalami perkembangan atau perubahan dari segi body atau dari segi fisik iPhone itu sendiri. Jadi iPhone sebelumnya yaitu casingnya masih dengan plastik. Namun pada iPhone 4 ini dengan menggunakan bahan kaca yang pinggirannya itu dilapisi dengan stainless yang padat sehingga lebih bisa menarik perhatian penggunanya. Kemudian iPhone 4 ini juga sudah dikembangkan fiturnya, dan salah satunya yaitu fitur memutar video. Fitur memutar video ini dilengkapi juga dengan LED flash sehingga akan lebih mudah digunakan untuk memutar video supaya video tersebut bisa lebih cerah dan juga lebih enak digunakan. Selanjutnya yaitu generasi kelima. Generasi kelima yaitu iPhone 4S yang dikembangkan pada tahun 2011. Nah, iPhone 4S, S di situ disimbolkan melambangkan Siri. Siri adalah aplikasi asisten pribadi yang dibuat dan dikembangkan pertama kali oleh Apple di iPhone 4S yang mampu mengerti dan melaksanakan suatu perintah hanya dengan suaranya saja. Jadi iPhone jenis ini sudah bisa melakukan atau menelusuri perintah yang sudah diucapkan oleh penggunanya. Misal, ciri dari burung seperti itu. Hanya dengan mengucapkan ciri dari burung pada handphone tersebut sudah bisa melacak ciri-ciri dari burung tersebut seperti itu. Kemudian generasi ke-6 yaitu iPhone 5 yang dikembangkan pada tahun 2012. iPhone 5 ini dilengkapi dengan fitur-fitur yang lebih banyak lagi atau lebih mantap lagi gitu. Jadi iPhone 5 ini ukuran layarnya bertambah menjadi 4 inch, yang mana iPhone sebelumnya hanya memiliki ukuran layar 3,5 inch. Kemudian iPhone 5 ini juga lebih tipis, lebih ringan dan juga lebih nyaman untuk digenggam. Dan iPhone 5 ini fitur-fiturnya sudah sangat lengkap gitu, sudah sangat lengkap, seperti halnya kemudahan dalam mendengarkan musik. Jadi ketika mendengarkan musik itu musiknya lancar tanpa adanya suara-suara yang tidak enak didengar, jadi lancar. Kemudian dibekali dengan kecepatan dan performa grafis yang 2 kali lebih cepat daripada iPhone sebelumnya. Itu. Selanjutnya yaitu generasi ke-7 yaitu iPhone 5C dan iPhone 5S yang dikembangkan pada tahun 2013. Kedua jenis iPhone ini dijanjikan performa tinggi karena dibekali chip Apple A7 dan iOS 7 yang mampu menjalankan aplikasi arsitektur 64 bit dan 32 bit. Kemudian iPhone 5C dan 5S ini dibekali atau dilengkapi dengan sensor sidik jari, ataupun jika tidak bisa digunakan sensor sidik jarinya, bisa menggunakan password untuk lebih meningkatkan keamanan penggunanya. Selain itu, iPhone 5C dan 5S ini dilengkapi dengan LED flash ganda. Selanjutnya yaitu generasi ke-8 yaitu iPhone 6 dan iPhone 6 Plus
yang dikembangkan pada tahun 2014. Kedua versi iPhone ini hadir dengan desain yang sangat menakjubkan karena layar ukuran iPhone 6 yaitu 4,7 inch, artinya lebih besar. Sedangkan ukuran iPhone 6 Plus yaitu 5,5 inch, lebih besar lagi. Kemudian pada iPhone 6 dan iPhone 6 Plus ini juga memiliki RAM yang lebih tinggi lagi. Gitu. Kemudian dilengkapi dengan prosesor A8 dan juga iOS 8. Selanjutnya yaitu generasi ke-9 yaitu iPhone 6s dan juga iPhone 6s Plus yang dikembangkan pada tahun 2015. iPhone jenis ini menampilkan fitur andalan dan teknologi baru yaitu 3D Touch seperti halnya pada Apple Watch. Nah, selain itu iPhone versi ini juga meningkatkan resolusi pada kamera meningkatkan resolusi pada kamera belakang yaitu 8 MP dan pada kamera depan yaitu 12 megapiksel. Selain itu, fitur seperti halnya fitur grafis juga lebih ditingkatkan lagi oleh iPhone jenis ini. Selanjutnya yaitu ada iPhone SE yang dikembangkan pada tahun 2016. Nah, iPhone SE ini dikembangkan pada segi RAM-nya. Artinya RAM-nya lebih besar menjadi 2 GB atau 2 GB. Kemudian kamera belakangnya juga 12 MP. Selain itu, iPhone SE ini memiliki kapasitas atau kemampuan baterai yang lebih besar. Selanjutnya yaitu generasi ke-9 yaitu iPhone 7 dan iPhone 7 Plus yang dikembangkan pada tahun 2016. Nah, kedua jenis iPhone ini memiliki ketahanan baik itu terhadap air maupun debu. Kemudian memiliki kapasitas pada kamera depannya yaitu lebih tinggi lagi yaitu 7 MP. Setelah itu kamera belakangnya dilengkapi oleh fitur iOS yang dapat memudahkan penggunanya. Perkembangan selanjutnya yaitu iPhone 8 dan iPhone 8 Plus yang dikembangkan pada tahun 2017. Jenis iPhone ini dikembangkannya pada chipset yang digunakan. Kemudian fitur canggih seperti wireless charging juga sudah dikenalkan oleh iPhone jenis ini. Selain itu, tidak hanya smartphone ini juga dilengkapi dengan fitur Dolby Vision dan True Tone. Selanjutnya yaitu iPhone 10 yang dikembangkan pada tahun 2017. iPhone 10 ini dikembangkannya itu bersamaan dengan iPhone 8s. Namun, iPhone 10 ini lebih digemari oleh kalangan masyarakatnya karena pada iPhone 10 ini sudah dikembangkan yaitu sebagai pengganti Touch ID yaitu menggunakan Face ID. Selain itu, kapasitas RAM yaitu menjadi 3 GB. Kemudian dilengkapi dengan 2 kamera atau dual kamera. Kemudian yaitu iPhone 10s, iPhone 10s Max dan iPhone 10R. Ketiga iPhone ini dikembangkan pada tahun 2018. Nah, pada tahun 2018 Apple kembali mengenalkan iPhone 10 series terbaru yaitu memiliki 3 varian tadi. Nah, yang mana iPhone 10R memiliki kapasitas yang lebih daripada kedua iPhone yang tadi. Yang mana iPhone 10R ini memiliki layar yang paling besar yaitu 6,5 inch. Selain itu kapasitas memori internalnya yaitu 512 GB. Selain itu pada penggunaan mengusung chipset terbaru
Smartphone ini juga melakukan face-in juga image stabilizer. Selanjutnya yaitu iPhone 11 series yang dikembangkan pada tahun 2019. Pada tahun 2019 ini, Apple kembali mengembangkan iPhone 11 series ini dengan 3 varian, yaitu ada iPhone 11, iPhone 11 Pro, dan juga iPhone 11 Pro Max. Yang mana iPhone 11 Pro Max merupakan iPhone yang lebih tinggi atau mempunyai kapasitas yang lebih daripada iPhone 10 dan daripada iPhone 11 dan iPhone 11 Pro. Karena iPhone 11 Pro Max ini juga memiliki kapasitas baterai yang lebih besar, Kemudian ukuran layar yang dimiliki iPhone 11 Pro Max juga lebih besar daripada layar-layar iPhone yang lainnya. Kemudian perkembangan yang terakhir atau mungkin sampai sekarang yaitu iPhone 12 series, yaitu dikembangkan pada tahun 2020. iPhone 12 series ini terbagi juga menjadi 3, yaitu ada iPhone 12, iPhone 12 Pro, dan iPhone 12 Pro Max. Nah, ketiga varian iPhone ini yaitu dikembangkan pada pertengahan Oktober 2020. Ketiga jenis iPhone ini mengalami perubahan dan perkembangan pada layarnya, yaitu berupa Super Retina XDR OLED. Support jaringan juga sudah 5G, kemudian memakai chipset Apple A14 Bionic. Jadi kesimpulannya, sejarah dan perkembangan iPhone setiap tahunnya itu pasti mengalami perkembangan dan pembaharuan juga perubahan. Baik itu dari segi fiturnya, baik itu dari segi body iPhone itu sendiri, dari segi luar iPhone itu sendiri pasti mengalami perubahan disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap tahunnya. Kebutuhan siapa? Kebutuhan masyarakatnya, kebutuhan konsumennya, seperti itu. Baik, pemaparan yang ketiga yaitu mengenai kelebihan dan kelemahan dari penggunaan e-mobile berbasis iPhone yang akan dipaparkan oleh Ukhti Sri Nur Hidayah. Tafadholi ya. Oke teman-teman, rekan-rekan saya dari kelompok 13 telah memaparkan mengenai pengertian serta sejarah e-mobile berbasis iPhone. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai kekurangan serta kelebihan e-mobile berbasis iPhone. Teman-teman, dilansir dari merdeka.com bahwa iPhone memiliki 5 kelebihan. Yang pertama yaitu tampilannya yang khas serta elegan. iPhone selalu memiliki tampilan yang khas serta elegan. Hal ini membuat para konsumen sangat tertarik untuk menggunakan iPhone. iPhone sendiri hanya diproduksi oleh merek Apple. Kelebihan kedua yang dimiliki iPhone adalah fitur aplikasi yang terbaik. iPhone sudah memiliki operasi sistem tersendiri yang bernama iOS atau kepanjangannya adalah iPhone Operasi System. iPhone juga sudah memiliki fitur aplikasi yang bernama App Store, yang mana di sana menyediakan banyak aplikasi terpilih. Aplikasi yang ada di App Store telah melewati uji seleksi dari iPhone itu sendiri. Oleh karena itu, Google Play Store dan App Store sangat berbeda. Aplikasi yang tersedia di App Store lebih sedikit daripada Play Store karena adanya penyeleksian aplikasi yang terbaik saja yang ada di App Store. Kelebihan yang ketiga yaitu adanya Touch ID. Touch ID ini menjadikan iPhone unggul dalam keamanannya yang sangat baik, yaitu dengan menggunakan Touch ID atau sidik jari. Kelebihan yang keempat yaitu kamera yang sangat berkualitas.
kamera iPhone sudah tidak diragukan lagi oleh para konsumen bahwa iPhone sangat terkenal dengan kameranya yang berkualitas tinggi serta terlihat seperti natural. Hal ini sangat diutamakan oleh iPhone untuk menarik konsumen. Kelebihan yang kelima yaitu aksesoris yang terjangkau serta menarik. Banyak sekali di pasaran yang menyediakan aksesoris seperti iPhone, kemudian USB, charger, casing HP, dari soft case hingga hard case, serta lain-lainnya. Aksesoris iPhone ini terlihat sangat menarik serta harganya stabil, tidak begitu mahal. Namun, pihak iPhone sendiri menjunjung tinggi kualitas dari aksesoris tersebut, sehingga terkadang ada pula harga aksesoris yang harganya cukup tinggi. Selanjutnya, kelemahan iPhone. Menurut liputan6.com yang ditulis oleh Adi Maulana bahwa iPhone memiliki 8 kelemahan. Yang pertama yaitu tidak adanya penyimpanan eksternal atau micro SD. Kebanyakan konsumen ingin sekali memperluas penyimpanan di HP-nya dengan cara menggunakan micro SD. Akan tetapi tidak bagi pengguna iPhone karena ia tidak menyediakan tempat untuk micro SD. Yang kedua yaitu tidak adanya NFC untuk pembayaran mobile. Seperti pada umumnya, yakni pada Android menyediakan NFC untuk pembayaran mobile, tapi iPhone malah menyediakan passbook untuk penggunanya menyimpan gift card, kupon, dan hal lainnya. Yang ketiga yaitu tidak adanya keyboard alternatif, sedangkan di iPhone ini keyboardnya sangatlah sempit. Keempat, kapasitas penyimpanannya yang terbatas. iPhone akan menghadirkan kapasitas penyimpanan paling besar yaitu 128 GB yang katanya akan hadir pada iPhone 6. Kelima, tidak adanya koneksi USB standar. iPhone hanya menggunakan koneksi Lightning khusus dimiliki oleh iPhone. Oleh karena itu, pengguna iPhone tidak bisa meminjam charger dari smartphone lainnya. 6. Micro HDMI port. Pengguna iPhone kemana-mana diharuskan membawa perlengkapan iPhone seperti charger serta HDMI port tersendiri. Ketujuh, baterai tidak dapat dilepas. Yang kita ketahui teman-teman bahwa iPhone ini memiliki tampilan atau desain yang simple serta elegan. Oleh karenanya iPhone terdesain, rancangan desainnya itu baterainya tidak dapat dilepas. Baterai tanam. Kedelapan, kapasitas baterai yang kecil. Bodi perangkat baterai ini berpengaruh pada kapasitas penyimpanan kapasitas baterainya. Oleh karena itu, karena bodi iPhone yang kecil, yang mana hanya terbatas beberapa inci saja, lainnya dengan Android yang handphonenya lebih besar, yang incinya itu lebih besar. Kalau iPhone kan nggak besar, kecil, lebih kecil, simple, elegan. Oleh karena itu baterainya pun kecil. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.